ketika kita mau jualan lebih mahal, maka jangan sampai produk itu terlihat mahal. Harganya boleh kita naikkan, tapi bagi konsumen itu terlihat murah. Apa yang membuat konsumen melihatnya murah adalah value-nya, Bapak Ibu. Ini yang sering orang lupakan. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi di forum Tunas, bantu UMKM naik kelas. Ya, acara ini yang rutin kita buat setiap hari Selasa. Kalau di luar Ramadan, kita Selasa malam, tapi di Ramadan kita pagi. Ya, oke. Sebentar, dijadikan co-host dulu Mas Arinya. Oke, terima kasih Mas Ari. Coba mungkin bisa di-mute Pak Robin, Pak Mahfud Munawir. Nah, ya di-mute dulu. Baik. Ya, mungkin ini kelihatan saya masih botak-botak kepalanya ya, baru pulang dari umroh ya. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semuanya bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat dan kita bisa kembali mengisi acara Tunas, bantu UMKM naik kelas yang mana kemarin sempat tertunda ya karena saya sedang safar ya, sedang umroh. Nah, pada pagi hari ini judulnya ini luar biasa banget. Judulnya adalah bagaimana cara menjual lebih mahal tetapi konsumen antri membeli. Nah, biasanya kan orang kalau sudah mau naikkan harga, itu kan otomatis permintaan berkurang, ya kan? Bener nggak Bapak Ibu? Ya, kalau harga naik, konsumen otomatis akan menahan untuk membeli atau cari alternatif yang lain, cari solusi yang lain, gitu ya. Kalau dagangan Bapak Ibu misalnya nih baksonya 15.000 tadi naik 20.000, aduh mahal banget nih Kang, saya pindah gitu kan ya, cari yang lebih murah lagi gitu. Makanya sering sekali yang terjadi di dalam persaingan bisnis adalah banting-membanting harga, bukan malah menaikkan harga gitu ya. Kalau tadi jualan bakso bakulnya itu 15.000, ketika ada kompetitor yang baru buka ya, mungkin dijualnya 13.000 gitu ya. Waduh, ini akhirnya merasa tersaingi, dijualnya 10.000 gitu ya. Ada lagi yang baru buka lagi, dijualnya lagi 8.000 lagi. Waduh, akhirnya udah nggak dapat untung lagi ya. Ya, jadi untungnya sangat tipis gitu ya. Nah, ini bagaimana tekniknya? Kita jualan, tapi jualnya mahal dan konsumen itu antri membeli. Nah, ini tolong disimak baik-baik Bapak Ibu semuanya. Bagi yang tidak bisa menyimak hari ini, tidak masalah, karena insya Allah kita ada rekamannya, di-sharekan di YouTube. Baik, saya akan screen share dulu. Baik. Nah, ini dia menariknya Bapak Ibu. Ya. Cara menjual lebih mahal, cara menjual lebih mahal, dan konsumen antri membeli. Konsumen antri membeli. Oke, ini judul kita pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Nah, menariknya adalah apa yang membuat produk itu terlihat mahal dan apa yang membuat produk itu terlihat murah. Ini hanya masalah terlihat Bapak Ibu, ya. Kata kuncinya terlihat. Terlihat, ya. Ada yang terlihat mahal, ada yang terlihat murah. Tuh, ya. Kalau yang terlihat mahal, ya, maka benefit itu lebih kecil daripada harganya. Jadi benefitnya nggak seberapa, harganya mahal. Itu barangnya terlihat mahal. Tapi kalau barangnya itu terlihat murah, ya, terlihat murah, benefitnya tinggi dibandingkan dengan harga, gitu. Kalau barangnya ya nggak mahal, nggak murah, ya wajar, berarti benefit sama harganya sama. Perhatikan Bapak Ibu, barang-barang mahal belum tentu dianggap mahal oleh pembelinya. Ya, Starbucks dianggap oleh orang-orang yang konsumen loyalnya itu dianggap wajar harganya, bahkan dianggap murah, gitu. Ya, saya punya teman gitu ya, bisnisnya kelapa sawit gitu ya. Beliau menganggap bahwa Fortuner itu murah, gitu.
Karena daripada harus membeli Land Cruiser, lebih mending Fortuner. Ya, fungsinya sama, bisa untuk ke lahan sawit, untuk ngecek lokasi gitu ya. Benefitnya juga ini, dan modelnya juga ganteng. Beliau beli 2 untuk operasional bisnisnya. Ya. Sementara sebagian orang melihat bahwa Fortuner itu terlihat mahal. Kenapa? Karena benefitnya dia lihat hanya sama aja. Hanya mobil yang mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Mobil itu kan ada atapnya, gitu ya. Ada kabin di dalamnya yang supaya anti hujan, anti angin, ya nggak masuk angin, nggak kena hujan, ya udah sebatas itu saja. Jadi kalau seperti itu, Brio pun ya itu mobil yang pas untuk dia, gitu. Ya, atau Ayla itu pas untuk dia. Kenapa? Karena fungsinya hanya sekedar menutup saja. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau jualan lebih mahal, ya, kita mau menjual lebih mahal, maka jangan sampai produk itu terlihat mahal, tapi terlihat murah. Harganya boleh kita naikkan, tapi bagi konsumen itu terlihat murah. Apa yang membuat konsumen melihatnya murah adalah value-nya, Bapak Ibu. Nah, value. Ini yang sering orang lupakan, value ini. Orang kebanyakan menjual barang itu adalah komoditas. Komoditas, alias barangnya sama aja di pasaran. Jualan bakso, ya baksonya sama aja. Jualan baju gamisnya sama aja. Jualan peci, jualan apa lagi? Takjil, jualan apa lagi? Koper, jualan apa lagi? Bahan-bahan kue, ya sama aja, bisa dibandingkan. Nah, kalau barang kita bisa dibandingkan oleh konsumen, ya, dibandingkan ke kompetitor yang lain, maka barang kita namanya komoditas. Nih, siapa ibu-ibu di sini yang terutama kalau mau lebaran begini ya, mau cari-cari baju, itu keliling dulu ke 20 toko, ya, demi mencari yang lebih murah. Ya, siapa nih yang cari ke 20 toko atau cari ke 10 toko, keliling-keliling pasar, keliling-keliling mall demi mencari baju yang mana yang murah, ya, atau mencari tas yang mana yang murah, ya, akhirnya nanti beli yang paling murah itu. Padahal selisihnya cuma 5.000, 10.000 gitu. Nah, atas dasar berpikir inilah banyak para pengusaha melihat bahwa coach, konsumen itu ujung-ujungnya mau murah berkualitas, ya. Maunya murah dan berkualitas. Nah, maka akhirnya saya jual ini murah dan berkualitas, gitu. Padahal, Bapak Ibu, kalau kita bicara value, value ini adalah nilai yang disepakati oleh pasar. Value itu bisa macam-macam bentuknya, ya. Ada 2. Ada emotional value, ada physical value. Oke. Contoh, ya, emotional value. Emotional value ini, baju brand ini dipakai oleh artis ini, dipakai oleh Raffi Ahmad, dipakai oleh Uki Noah, dipakai oleh Irwan Syah. Nah, gitu ya. Oh, baju ini simbol dari keluarga kami. Oh, baju ini senada dengan simbol kerajaan Malaysia misalnya. Wah, gitu ya. Ini emosional. Ada benefit emosionalnya di sini. Oh, ini tongkrongannya orang kaya. Gitu. Bakso ini tongkrongannya orang kaya. Oh, rumah makan ini bersih, ya, nyaman. Nah, itu fisikal. Nampak dia. Ya. Rumah makan ini banyak pilihan menu makanannya. Nggak ngebosenin. Itu fisikal. Ya. Nah, jadi tetapkan apa value kita sehingga pasar itu menganggap wajar bahwa tambahan value itu membuat barang kita ini bernilai di pasaran. Gitu. Ya. Nah, kita ke slide berikutnya ya. Contoh. Ini kalau kita bahas kopi. Kopi Sumatera yang ditanam di Aceh, ya, di Medan, ya, itu kalau kita minum di Acehnya atau minum di Medannya, di warung kopinya, paling-paling harganya 8.000.
ya, atau sampai 10.000 paling mahal. Ya, kalau kita minum di Medan atau di Aceh. Kebetulan saya orang Aceh, bapak saya orang Sigli. Jadi kalau ke sana nongkrong di kedai kopi paling-paling kena 8.000 sampai 10.000. Itu kopinya sudah enaknya luar biasa, standar internasional. Tapi kalau kita datang ke Starbucks Bapak Ibu, Starbucks ya, ini bisa 5 kali lipat bahkan 10 kali lipat ya dijualnya. Ya, bisa 50.000 sampai 100.000. Harga satu cupnya. Satu cangkir kopi Sumatera khas dari Starbucks. Apa yang membuat Starbucks ini bernilai? Apa yang membuat orang mau nongkrong di Starbucks? Apa yang membuat orang tidak merasa mahal membeli kopi seperti itu? Dia merasa wajar, gitu ya. Karena kalau nggak wajar, pastinya orang udah pada sepi, udah tutup semua. Ini terlepas dari Starbucks di boykot Israel, karena Starbucks itu mendukung Israel dan segala macam, terlepas dari itu ya. Ini kita bicara bahwa sebuah produk itu dinilai oleh konsumen, di mana produk itu dinilai harganya yang dianggap tinggi tadi tidak dianggap tinggi, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat ya, Starbucks itu punya value emosional. Emosional. Apa emosionalnya? Yang pertama ya, ini tongkrongannya orang kaya. Tongkrongan orang berduit. Ya. Kemudian tempatnya cozy banget. Tempatnya pokoknya nyaman luar biasa, ya, fisik, ya. Terus apa lagi? Pelayanannya ramah, ya. Bahkan pelayanannya ini menganggap kita seperti saudara, ya. Wah, ini emosional nih, seperti saudara. Saya berapa kali minum di Starbucks itu, bahkan nggak sering sebenarnya ya, nggak sering, karena saya juga nggak penikmat kopi, cuma karena kebetulan mau ketemu klien, yang toko Starbucks yang jaga itu hafal nama saya. Halo Pak Didi, lama nih nggak ketemu Pak, lama nggak jumpa. Nah, mau pesannya kemarin juga Pak, Masya Allah. Dia menyapa kita dan dia kenal dengan kita seolah-olah ini seperti saudara. Ini engagement yang dia jual. Sehingga apa? Sehingga kita merasa bahwa produk yang kita gunakan di Starbucks tadi, ya, harga yang 50.000 atau 100.000 itu nggak mahal. Kenapa? Satu, tongkrongan orang kaya. Jadi kalau kita mau nego-nego bisnis, wah ini di Starbucks, ya. Nego-nego bisnis ini di Starbucks. Tuh. Ya. Nah, jadi fungsi Starbucks membuat kedai kopi bukan lagi sekedar untuk minum kopi, tapi untuk nego bisnis, tapi untuk ngerjain tugas kuliah. Oke, ya, bagi mahasiswa yang kelas atas, gitu ya. Bagi tempat nongkrongnya orang-orang yang berduit. Nah, jadi bukan sekedar tempat minum kopi. Kalau tadi yang di Aceh atau di Medan kita ke kedai kopinya, ya tempat minum kopi. Ya, mungkin supir truk para ngumpul di sana, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk gitu kan ya. Bapak-bapak duduk-duduk gitu kan. Nah, inilah yang harus di drive ya. Ini yang harus didesain ke produknya Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Coach, barang saya kok ditawar murah dibandingkan dengan kompetitor gitu. Ya, kita jual baju harga 150.000 masih ditawar oleh konsumen, bisa nggak 100.000 aja gitu. Padahal ini udah 150.000, ini udah murah coach. Ya, udah sama lah dengan harga pasaran di kompetitor. Masih ditawar lagi. Kenapa? Karena tadi barang yang kita jual itu komoditas. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Ya, bagaimana pelayanan yang Bapak Ibu berikan kepada konsumen? Apakah Pramuniaga, timnya Bapak Ibu itu melayani sepenuh hati konsumen yang datang? Atau cuma tegak-tegak biasa gitu aja? Tegak-tegak gitu ya. Saya kadang sering melihat kalau datang ke toko fashion gitu, ya Pramuniaganya cuma tegak-tegak begitu aja. Nggak ditanya, nggak jawab. Gitu.
Ya nggak disapa, ya dia nggak juga menyapa juga. Paling menyapanya di awal doang. Silahkan Pak, gitu. Tapi dia berdiri aja, nggak nanya kebutuhannya apa, Bapak cari apa, Bapak mau butuh yang mana, ya. Oh, saya mau cari untuk anak saya nih telekung gitu ya, mukena gitu ya. Oh, mukena yang ukuran berapa Pak? Modelnya yang seperti apa? Anak Bapak usianya berapa? Nah itu kan kalau ada sisi pelayanan seperti itu, ya itu sudah berupa value. Nah, ya, value itu ada banyak. Ada value menangnya di pelayanan. Kemarin saya umroh ya dengan salah satu travel, juga ini klien kami namanya Jabal Tour. Nah, nanti boleh di buat Instagramnya nih, diklik di situ Jabal Tour. Pelayanannya luar biasa. Terlepas itu klien saya ya. Saya by the way sudah 3 kali umroh, dan umroh yang ketiga ini bagi saya ini berkesan banget. Kenapa? Karena koper diurusin, nggak payah bawa nenteng-nenteng koper, ya. Udah tinggal naik bis, udah tinggal duduk rapi, udah tinggal duduk manis, ya. Makanan semuanya enak, sesuai dengan selera, gitu ya. Ketika umroh dibimbing oleh pembimbingnya dan semua jemaah ini kompak, ya. Cita rasa kekeluargaan itu luar biasa. Nah, sehingga Jabal Tour ini ketika menetapkan harga, orang lain jual harga 20-an juta, dia berani jual di 35-an juta. Kenapa? Karena ada nilai namanya pelayanan. Yang mana orang-orang yang suka dilayani ini, orang-orang yang rela bayar lebih mahal. Ada lagi travel lagi, yang lain lagi, yang hotelnya lebih dekat lagi dengan Masjidil Haram. Itu value lagi. Ya, lebih dekat lagi ke Masjidil Haram, jadi dia jualnya 50 juta harga satu perjalanan ke sana di saat Ramadan. Ya. Orang-orang yang kantongnya lumayan, yang segmennya di atas merasa wajar 50 juta. Saya mau ibadah, mau serius gitu. Ya, mau fokus ibadah di saat Ramadan. Kalau saya jauh ke hotelnya, ya energi saya sudah habis, waktu saya sudah habis, ya, sehingga nggak maksimal untuk ibadah di tanah suci gitu. Nah, ya. Ada lagi kualitas. Ya, kualitas ini value juga. Kualitas. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa coach saya sudah menjual kualitasnya tinggi, harganya murah, itu nggak akan pernah ketemu Bapak Ibu. Nggak akan pernah ketemu. Ya, nggak akan pernah ketemu. Kualitas yang kita jual itu kan senilai dengan harga yang kita berikan. Ya, kita ambil contoh, ya, mobil Eropa. Siapa di sini nggak kenal dengan BMW atau Mercedes-Benz, ya? Yang mana dua mobil ini brand Eropa yang sangat terkenal, image-nya mobil mewah. BMW harga satu bijinya barunya itu di atas 1 miliar, 1 M ke atas. Tapi ketika harga second-nya, second 2 tahun, second 3 tahun, itu sudah di bawah 700 juta. Second-nya 5 tahun, itu sudah tinggal harganya 500 juta atau 400 juta. Ya. Kenapa kok? Padahal brandnya bagus, gitu ya, brandnya bagus, kemudian harganya hancur ketika dibeli second. Kenapa? Karena spare part-nya mahal. Spare part-nya harus impor. Gitu ya. Servisnya nggak bisa di servis biasa. Makanya, orang yang membeli BMW second dengan orang yang membeli BMW baru, segmennya berbeda. Ya, orang yang membeli BMW second, dia itu pengen gaya, pengen terlihat kaya. Orang yang membeli BMW baru, memang orang kaya. Gitu. Orang yang sanggup dengan biaya perawatan yang tinggi itu, gitu. Ya. Ini juga ironis ya. Banyak sekali BMW yang second ya. Kalau itu kita lihat harganya imbang dengan Ayla atau dengan Xenia. Xenia. Harga Xenia second itu 150 juta, harga BMW yang second itu ada yang 150 juta. Ya. Tapi kenapa orang banyak pilih Xenia? Karena itu tadi, fitur fisiknya. Yang dicari fitur fisiknya. Xenia itu bandel, ya, muatnya banyak. Ya, walaupun bodinya kaleng-kaleng, kaleng kongguan, ya, tapi murah meriah.
spare partnya banyak, yang KW juga banyak. BMW 150 juta itu tinggal penyakit tok, ya. Nanti rusak ini, rusak itu, ya. Harga spare partnya lebih mahal daripada mobilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan beda kualitas tadi, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi nggak harus kita punya kualitas nomor satu. Yang penting kualitas kita senilai dengan barang yang kita jual. Terus coach, gimana kalau barang saya terjadi perang harga nih? Barang saya persis banget yang saya jual dengan kompetitor. Ya, tadi jualan baju 150.000, gamis. Gamisnya persis, brandnya sama dengan kompetitor, gitu ya. Jadi alias ini toko. Ya, ini ada toko menjual gamis, menjual baju, ya, brandnya itu brandnya orang-orang lain gitu ya. Ada brand A, ada brand B, brand C. Toko yang lain juga jual sama. Nah, gimana supaya nggak banting-banting harga? Solusinya tadi adalah keluar dari jebakan komoditas, ya, yang bisa dibandingkan tadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu punya value. Tuh, value-nya di mana? Di pelayanan. Kalau kualitas nggak bisa ditingkatkan, pelayanannya ditingkatkan, ya. Nah, kalau pelayanan yang nggak bisa ditingkatkan, jual eksklusivitasnya. Eksklusif. Terbatas. Ya. Nah, hanya untuk kalangan sekian, kalangan ini. Gitu. Ya. Nah, inilah yang disebut value-value ini yang disebut dengan USP. Unique Selling Proposition. USP, ya, ada USP-nya di pelayanan servisnya, ada di kualitasnya, ada di eksklusifnya, ada di harganya, ya, memang harganya udah paling murah, gitu, ya, coach. Tapi kata coach tadi gimana jualannya lebih mahal, gitu kan ya? Kalau orangnya jualnya lebih murah, tandanya dia akan main volume, gitu. Ya, volumenya dia besar. Tapi kalau saudara jualnya murah tapi volumenya kecil, wah siap-siap nih. Bentar lagi kolaps bisnisnya. Ya, ada value-nya itu daerah. Ya, contohnya ini oleh-oleh khas Jogja. Saya lihat ada bakpia kukus namanya. Dulu itu bukan jadi oleh-oleh khas Jogja. Zaman saya kuliah kita nggak kenal bakpia kukus. Sekarang ada bakpia kukus. Bagaimana dia nge-branding ini khusus daerah Jogja, gitu ya. Saya bukan promosi, karena kebetulan beberapa kali kita ke Jogja atau adik saya ke Jogja itu bawa bakpia kukus. Nah, bakpia Tugu Jogja. Seperti ini ya gambarnya. Nah, ini dia. Bakpia aja. Ini bungkus-bungkusnya juga ada belangkon-belangkonnya begini. Bagi yang udah pernah ke Jogja mungkin tahu ya. Nah, ini bakpia kukus seperti ini. Ya, ini baru. Nah, dia nge-branding ke daerahnya. Ini adalah oleh-oleh khas Jogja. Belum ke Jogja kalau belum beli bakpia kukus. Gitu. Ya. Ada lagi USP itu di prosesnya. Proses. Penyaringannya 2 kali. Oh, ini seperti minyak apa ya? Minyak Sania gitu ya. Iklannya kan begitu ya. Ini penyaringannya 2 kali. Apa pentingnya penyaringannya 2 kali? Oh, lebih sehat. Ya. Pokoknya USP ini adalah kelebihannya kita, unique selling-nya, keunikan dari produk kita, gitu ya. Nah, terus coach, gimana kok ketika saya sudah punya kelebihan-kelebihan itu, coach? Ya, di toko saya ini pelayanan sudah oke, gitu kan ya. Nah, tapi kok konsumen sedikit yang datang, coach? Ya, nggak banyak konsumen yang datang. Atau trafficnya itu lesu, gitu ya. Penjualan lesu ini jangan-jangan ekonomi lagi lemah. Sebentar, jangan buru-buru menyalahkan konsumen atau situasi. Ya, karena banyak di luar sana, ya, kompetitor kita sedang bertumbuh lagi pesat-pesatnya dan kita lagi ngeluh dengan situasi. Kenapa? Karena banyak pengusaha itu bisa melihat celah peluang dia bisa bersinar. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah pelayanannya oke,
Ya, sudah punya USP, sekarang tinggal bagaimana channel promosinya. Channel promosi. Bagaimana orang bisa tahu tentang produk kita? Ya. Bagaimana orang bisa kenal ya produk kita? Disinilah kita bermain di channelnya. Ada channel online, ada channel offline. Channel online, kita bisa main di sosial media. Gimana Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan kelebihannya di sosial medianya? Berarti di sosial medianya yang ditonjolkan adalah pelayanan kita tadi, gitu. Bagaimana keramahannya, bagaimana konsumennya sumringah, ketawanya, bagaimana testimoni dari mereka, gitu. Ya. Bagaimana kita di channel promosi tadi, ya, ada melalui channel WA misalnya, ya. Kalau USP kita pelayanan, maka bagaimana kita menjalin komunikasi dengan status WA konsumen. Status WA konsumen dikomenin, gitu ya. Mereka lagi ngapain dikomenin, mereka lagi dalam perjalanan didoakan, mereka lagi ada acara didoakan, mereka lagi dikasih ucapan selamat, gitu. Ya. Nah, ini channel promosinya kita. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kebanyakan dari pengusaha UMKM itu terlalu tidak fokus ya. Tidak fokus ketika bermain di channel promosi. Instagram main, Facebook main, TikTok main, WA main, YouTube main. Boleh kalau seandainya kita punya timnya. Ya. Tapi kalau nggak punya timnya, jangan coba-coba main semuanya. Fokus di salah satu channel saja. Saya punya banyak sekali testimoni, banyak sekali klien-klien saya yang sudah meningkat omsetnya hanya mengandalkan WA saja. Hanya mengandalkan WA saja. Ya. Hanya mengandalkan bagaimana dia punya database, ya, mungkin ada 1.000 database, 2.000 database, 2.000 database ini diolah, ya. Diolah, disapa, ya, dikasih konten-konten, ya, diajak komunikasi yang intens. Ketika ada promo, di-share promonya. Bukan cuma ketika ada promo, di-share promo. Bukan seperti itu. Ya, kalau cuma di-share promo, kita kembalikan ke diri kita. Kita nyaman nggak terima promo-promo seperti itu? Ya, promo bundling, baju, bla 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 bla, diskon, bla 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 bla. Kita yang terimanya aja muak gitu, enek. Sama konsumen kita ketika nerima itu juga enek, gitu. Nggak cuma kita. Ya. Nah, ketika ada timnya kita yang fokus untuk menghandle channel komunikasi ini, channel promosi ini, maka dari sanalah omset akan datang. Ada yang fokus menggunakan Instagram. Jadi WA-nya nggak terlalu kencang, tapi Instagramnya kencang banget. Ya, posting setiap hari 3 kali, ada reels-nya, ya, bagaimana Instagramnya itu, story-nya itu rapet banget ya, komunikasi dengan audiens itu dapat banget, ya, ada buat kuis-kuis, buat giveaway, ya, buat sharing-sharing session di Instagramnya, live di sana. Nah, karena timnya ada, fokus, insya Allah dapat. WA-nya nggak terlalu fokus, cuman sebatas menerima orderan aja. Ya, jadi hari ini kita belajar 2 hal tadi. Yang pertama USP, yang mana USP ini dikomunikasikan melalui channel promosi. Channel promosi. Yang mana channel promosi ini harus fokus. Inilah yang kemudian nanti insya Allah akan menghasilkan omset yang mana ketika kita jualan lebih mahal, konsumen tidak merasa mahal. Dia merasa pantas produk itu harganya segitu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, saya sudah cukup ya materinya hari ini. Kita kembali ke Bapak Ibu semuanya. Ini ada lumayan banyak nih yang maaf coach saya nggak kelihatan. Maaf coach videonya suaranya kok hilang ya. Oh, Masya Allah. Ini gimana Bapak Ibu suaranya jelas dari tadi? Jelas, Coach. Jelas ya, baik. Gimana Bu Ana? Apa yang dapat nih materinya pagi hari ini Bu Ana? Ini unique selling preposition ini kan boleh diaplikasikan untuk bisnis yang baru dimulai atau
yang memang sudah. Jadi ketika kita mulai itu kita langsung sudah punya USP-nya, Ibu. Jadi sudah di-planningkan sejak perencanaan bisnisnya itu ya Coach ya? Betul banget, betul banget. Itu kemarin kenapa kita ketika sharing session sama Bu Ana, ketika kita mau mulai bisnis, kita susun dulu langkahnya. Kita buat bisnis map-nya. Nah, ya di bisnis map itu kita buat apa value dari produk kita, apa keunikannya, gitu. Jadi bukan ketika sudah jualan, misalnya Bu Ana mau jualan fashion gitu ya, atau jualan kuliner, tahu-taunya ketika jualan kok sepi, baru dicari-cari nih value-nya apa, udah terlambat, gitu. Nah, Bu Ana kemana mau jualan apa nih? Siomay. Siomay. Siomay-nya apa keunikannya, apa value-nya Ibu? Dari itunya, dari fish-nya itu fresh, and then quality, hygienis, ya. Berarti kalau gitu segmennya segmen menengah atas dong. Dan rasanya Coach yang di itu, you know, the selling point. Iya, selling point-nya rasanya ya, cita rasanya ya. Nah, maka Bu Ana perlu melakukan blind test, tes buta gitu ya. Jadi coba panggil beberapa orang, ambil produk kompetitor yang memang sudah terbukti enak, pakai produk kita gitu ya. Dan coba blind test, mana yang dirasakan oleh konsumen itu yang paling enak. Jadi ada provennya, ada pembuktiannya dari konsumen. Alright. Iya. Karena berarti ini harus kayak orang yang nggak dikenal kayak gitu ya. Betul. Orang yang kita kenal juga boleh, tapi dengan cara blind test tadi. Tidak disebutkan mereknya, hanya disebutkan ini produk A, ini produk B. Coba ketika kamu makan mana yang enak. I see. Ini juga sering dilakukan sama itu konten kreator ya, kalau saya perhatikan di YouTube. Mereka ketika mereka mau jualan some product, mereka bikin testing ke target pasar. Yes, betul. Dengan cara seperti ini. Betul banget. Dan dengan membuat konten, ini kan jadi langkah pertama saat jualan ya Coach ya? Betul banget. Iya, sehingga ketika tadi itu yang tadi saya katakan adalah channel promosinya di mana? Channel promosinya mau di Instagram, di Facebook, di WA, di YouTube, mana? Di TikTok gitu ya, mana channel promosi yang paling cocok yang bisa kita pilih? Ya, kalau semuanya channel, Coach saya mau pakai semuanya Coach, ada nggak? Ada timnya nggak? Kalau ada timnya, insya Allah lebih bagus, gitu. Insya Allah akan lebih cepat boomingnya, gitu. Nah itu tergantung modal di awal, gitu, ya. Siap. Ya. Kalau itu misalkan di branding sekalian kayak gitu, blind testingnya gimana Coach? Sangat bagus Ibu, sangat bagus. Jadi arah yang saya sebutkan ini, USP ini adalah basic dari branding. Jadi branding itu adalah apa yang konsumen katakan tentang produk kita. Tapi kalau promosi, apa yang kita katakan tentang produk kita. Nah, kalau tadi kan Ibu cerita, Coach ini kualitasnya luar biasa. Ini dari ikan yang segar, ikannya khusus, gitu ya, rasanya beda. Ini promosi, itu Ibu yang bicara tentang produknya Ibu. Tapi kalau kita konsumen yang bicara tentang produknya Ibu, seperti saya tadi yang memberikan testimoni tentang Jabal Tour gitu ya, maka itu branding gitu ya. Branding itu adalah apa yang konsumen katakan tentang produk kita. Nah, jadi sebanyak-banyaknya Ibu buat testimoni seperti itu, sebanyak-banyaknya Ibu buat membangun branding bagaimana orang merasa ini siomay yang tampil beda gitu. Misalkan pakai metode review jujur. Kalau sekarang kan lagi zamannya FOMO-nya review jujur kayak gitu ya Coach ya. Betul. Itu kedepannya untuk brand tersebut efeknya bagaimana ya Coach ya? Iya, itu sangat luar biasa. Jadi Ibu bisa alokasikan dana, budget ya.
Nah, seperti yang saya katakan kemarin, Ibu kan mau buat tempatnya, stallnya untuk jualan fisik dan mau buat paket untuk frozennya kan gitu kan ya. Nah, maka kalau Ibu lakukan itu, energimu terpecah dua. Ibu harus menyiapkan fisik dan Ibu harus menyiapkan frozen. Saran saya pilih salah satu nih, mana yang mau difokuskan. Ketika kita mau fokus jualan fisik, maka kita bisa panggil para influencer-influencer. Ibu bayar influencer untuk mereka memberikan review jujur, gitu, ya. Nah, ketika ibu mau mainnya di frozen sama, ya, tapi ibu di sana sudah jual itu per kemasan yang beku, gitu, ya. Dan ibu bangun jaringan reseller. Nah, reseller ini yang ibu jadikan mereka sebagai bintang iklannya. Mereka yang review jujur, para reseller ini, gitu, ya. Dan dapat iklan gratis ya Coach ya? Dapat iklan gratis. Nah, makanya dipilih salah satu. Ibu mau main yang di mana, gitu. Nah, jadi kemasan produk ini juga akan menentukan apakah kemasannya kita akan jualnya secara offline, ya, secara terbuka atau secara kemasan, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat Coach, misalnya nih kopi kapal api, kenapa dia kok fokus main di kemasan? Dia tidak fokus buat warungnya. Ada warung kopi kapal api, kan nggak pernah lihat kan ya? Ada stand kopi kapal api, nggak ada. Dia fokus main di kemasan aja. Dan ketika dia kuat di sana, ya, dia jadi jawara di sana, omsetnya luar biasa besar. Ya, itu omsetnya bisa 100 miliar sehari, omset kopi kapal api itu, bayangkan. Ya. Mas Pras? Yes. Jadi harus Mas Pras, fokus di satu. ini kayaknya udah berhenti nggak? Iya, harus fokus di satu. Satu sources dulu ya Coach ya. Betul banget Ibu. Iya, betul banget. Terima kasih Coach. Sama-sama. Kapan kita mau mulai ininya, rencananya Ibu? Suami kan masih di Australia Coach. Jadi nanti nunggu suami bareng-bareng pulang Indonesia kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan lancar ya Ibu ya. Mudah-mudahan Amin, lancar, amin. bisa berkumpul lagi sama keluarga. Amin. Baik, sip. Nih ada Pak Ulil. Nah, Pak Ulil mau nanya nih kayaknya nih. Nah, udah angkat tangan. Silakan Pak Ulil. Tanya Coach ya. Iya, siap. Coach gini, di sini kan udah running Iya. di kafe saya ya. Tapi segmentasinya itu orang-orang pabrik, orang-orang gitu Coach. Jadi kalau saya mau menaikkan harga ini gimana Coach ya? Maksudnya meskipun value-nya dinaikkan itu kayaknya ada yang di sebelah itu value-nya udah naik, harganya juga udah mahal tapi sepi gitu loh Coach. Itu gimana Coach ya? Iya. Maka Bapak mainnya fokusnya di volume. Seperti yang saya katakan tadi. Contohnya yang kayak travel umroh tadi ya. Travel umrohnya jualan harga 20 jutaan. Iya, hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Ya, orangnya juga nggak komplain. Kenapa kok jauh banget? Ya capek jalannya, bahkan naik bis lagi. Ya, lu cuma bayar 20 jutaan. Kalau you mau lebih dekat, bayar 30 jutaan dong. Kan gitu. Kalau mau hotelnya persis di depan Masjidil Haram, bayar 50 juta. Gitu. Ya, bayar 50 juta. Nah, sama segmennya Bapak ini segmen bawah. Maka jangan fokus di cita rasa. Fokusnya di harga. Memang harganya murah, tapi repeat ordernya kencang. Putarannya kencang. Nah, sekarang nih orang pabriknya ini banyak nih. Gimana Bapak bisa bekerja sama dengan orang-orang pabrik di sana? Bisa masuk nggak ke pabrik-pabrik itu? Sama ini ngandalin nomor WA itu aja Coach. Pesanan terus ngirim gitu aja. Oke, coba masuk ke pabrik-pabrik tadi. Masuk ke pabrik-pabrik tadi. Nawarin apa gimana Coach ya? Iya, kerjasama. Iya. Itu aja Coach ya. Siap Coach. Jadi nggak harus dipaksakan di USP kan gitu Coach ya? USP itu kan market aja ya? USP itu termasuk harga itu termasuk USP juga. Oh alah. Iya, keunikan itu ya termasuk harga, gitu ya. Contoh, Xiaomi dengan Oppo, ya. Pak Ulil tahu nggak HP Xiaomi itu murah banget.
Ya, tapi apa yang dia jual di situ? Dari mana sumber keuntungannya? Dia dapat dari iklan. Jadi kalau pernah pakai HP Xiaomi itu isinya iklan tok. Iya betul. Buka galeri aja iklan. Buka WA iklan muncul. Saya kebetulan punya teman gitu ya. Teman ini agak komplain dengan saya. Beliau sudah agak tua gitu ya. Beliau capek pakai HP ini kok isinya iklan semua. Saya bilang ya, you beli harga yang murah. Ya nggak salah dong. Orang kalau beli harga murah ada pengorbanan yang harus rela. Ya gitu. Nah jadi Bapak kalau ketika murah ya udah ada pengorbanan yang harus direlakan. Rasanya mungkin agak kurang, bumbunya agak kurang, ya tapi harganya murah, volumenya banyak. Siap coach. Nah sekarang tinggal, Ya. iya sekarang tinggal bagaimana Bapak bisa masuk ke pabrik-pabrik melalui HRD-nya, iya volumenya. Saya dulu ketika SMA, gitu ya, ada tante saya di Batam itu kita masuk ke PT-PT, ya. Di Batam itu kan banyak sekali pabrik-pabrik gitu ya. Kita dapat cuma untung 1.000 perak dari nasi boxnya dan dari nasi kotaknya, cuma untung 1.000 perak. Tapi yang makan siang di sana ada 3.000 orang. Jadi sehari kita dapat untung 3 juta. Sehari kita dapat untung 3 juta. Gitu. Iya, tapi ngerjainnya minta ampun, ya. Resourcesnya banyak. Timnya harus banyak. Ya sekali pengantaran itu pakai mobil kargo, mobil box itu. Ya karena tuh 3.000 karyawan. Gitu. Untungnya mah kecil, 1.000 perak. Siapa yang bisa nyaingin? Gak ada yang bisa nyaingin. Tapi kita bisa untung 3 juta sehari. Gitu. Nah, jadi itu dia. Sip ya. Masuk coach. Terima kasih banyak, Coach, ya. Iya, sama-sama Pak Ulil. Iya. Nah, coach saya Aini, iya Bu Aini, kalau mau naikkan harga sekitar 10%. Beda sama yang sebelumnya jadi punya legalitas perizinan dan ada perubahan sedikit dari kemasan. Sekarang penjualan terbanyak dari marketplace. Cara mengubah harga gimana ya coach? Apalagi konsumen-konsumen lama yang udah tahu harga sebelumnya. Oke. Halo Bu Aini. Atau saya jawab aja deh ya. Kalau Bu Aininya mungkin nggak bisa open mic gitu ya. Nah, ini juga ketika konsumen yang lama sudah pada tahu nih harga kita. Coach, saya mau naikkan harga, tapi konsumen yang lama nih udah pada tahu nih harganya, Coach. Kalau saya naikkan, mereka takut pindah. Itu kan ketakutan kita aja. Itu ketakutan kita. Bayangkan ketika kita sudah membangun hubungan yang erat dengan mereka. Ya, kita sudah sapa menyapa mereka, kita sudah saling kenal, ya. Dan kita menaikkan itu, ya, kita komunikasikan ke mereka. Ingat pembahasan saya tadi, ada USP dan ada channel promosinya, ada channel komunikasinya. Nah, ketika ada channel komunikasi tadi, Bapak Ibu semuanya, ya, kita bahasakan ke mereka, ini udah lebih higienis loh, ini sudah ada lebih perizinannya loh, ini udah ada legalitasnya, sudah ada lebih ini, lebih itu, lebih ini. Dan sekarang, ya, kenaikannya cuman 10.000 perak. Atau kenaikannya cuma sekian. Nah, dibandingkan dengan manfaatnya, gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu atau Bapak-bapak atau Ibu-ibu, ya worth it nggak sih kalau kita naikkan harga sekian dengan kemasan yang lebih bagus, dengan kemasan yang lebih nyaman, gitu ya, dengan tempat yang lebih safety. Nah, itu bisa dikomunikasikan Bapak Ibu. Justru ketika kita sudah punya konsumen yang tahu tentang produk kita, keunggulannya kita adalah komunikasi dengan mereka. Jangan tiba-tiba naik, ya. Jangan tiba-tiba naik dan jangan juga ketakutan karena naik harga, ya. Aduh coach, ini konsumen-konsumen lama saya udah pada tahu gitu. Nanti mereka jadi lari gitu ya. Itu kan ketakutan kita karena kita tidak komunikasikan ke mereka. Tapi ketika komunikasinya sampai, ya, contoh Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat bagaimana produk-produk, kita ambil contoh mungkin mobil, ya, atau iya silahkan sudah mau masuk zuhur ya di sana ya Pak Mahfuz ya. Silahkan. Bagaimana produk mobil, ya, travel umroh, ya, baju, ya, itu kalau kita lihat 5 tahun ke belakang dengan hari ini itu kenaikannya sudah lumayan. Sudah ada 20%, sudah ada 30%. Dan orang nggak komplain. Kenapa? Karena mereka mengkomunikasikannya dengan sangat baik. Gitu. Ya. Nah, bahkan nih Bapak Ibu, kalau kita datang ke pasar, gitu ya,
itu harga-harga udah pada naik. Mereka itu dengan santai bilang, iya BBM naik, ya. Ada aja alasannya. Iya Pak, sekarang ini BBM naik Pak, harga cabai jadi sekian. Iya Pak, ini sekarang panen lagi susah, panen gagal, jadi harga cabai sekian, gitu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya bukan masalah naik harganya, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan supaya tidak terkesan mahal, supaya kenaikan itu dianggap wajar oleh konsumen kita. Begitu, Bu Aini. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu semuanya yang mau ditanyakan. Ini sudah jam 11.30, ya nggak terasa kita sudah 1 jam bersama. Ya, alhamdulillah tunas hari ini lancar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya, bisa pada mencatat ini ya. Alhamdulillah ya. Baik, sama-sama ya, sama-sama Bu Aini ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi dan mudah-mudahan udah cukup jelas ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya tinggal dipraktekkan nih bagaimana menemukan unique selling proposition-nya atau unique selling point-nya ya. Bagaimana value emosional tadi bisa kita bangun ya. Ingat, emosional, manusia itu orangnya emosional. Membeli sesuatu itu bukan karena pertimbangan rasional, tapi karena emosional ya, karena faktor kedekatan, karena faktor keharmonisan gitu ya, karena faktor sudah kenal, faktor orang-orang dalam, faktor kenyamanan. Nah, manfaatkan faktor-faktor ini dan gunakan sebagai fitur emosional. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin begitu dulu dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bisa dijalankan. Sekian ya, kita sampai jumpa lagi di sesi tunas berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.